pelajari adab dulu sebelum ilmunya. Ini penting. Mereka hebat dengan ilmunya, tapi adabnya nggak ada. Dia ingin jadi suka kaya, ujung-ujungnya aja dia suka miskin. Ini karena syahwat ini. Ini karena apa? Karena syahwatnya, keinginannya. Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal 'amalan shalihan. Alayya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas sayyidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Al-Kahfi yang Allah muliakan dan Allah bahagiakan. Tidak ada tempat yang paling mahal di muka bumi ini adalah Baitullah, masjidnya Allah. Tempat di mana kita bersujud, tempat di mana kita bersimpuh, tempat di mana kita mencurahkan seluruh isi dan perasaan kita. Maka di pagi ini kita semuanya bersepakat kepada Allah, tentunya bersyukur tentunya kepada Allah, selalu menguntaikan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kajian subuh kali ini kita akan mengungkap dari sisi kualitas keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kualitas keimanan kita ini akan terlihat, tercermin dari segala akhlak dan perilaku kita. Maka Imam Ali Karamatul Wajhah menyampaikan bagaimana ada 4 kriteria orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari keempat ini kita paling tidak kita termasuk di antara kriteria orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria yang pertama, kata Imam Ali, orang yang beriman ini adalah man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Yang pertama adalah orang yang selalu merindukan surga. Jadi poin yang pertama, orang yang beriman ini kriterianya orang yang selalu merindukan surga. Man istaqa'a ilal jannati sara'a ilal khairat. Orang yang selalu merindukan surga dan selalu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita pagi ini dimulai dengan aktivitas ingat kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, bersegera kita melakukan kebaikan melalui suatu aktivitas amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka kita meyakini kita adalah insya Allah termasuk salah satunya yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh berlepas setiap detik, menit, jam, hari berlalu begitu saja tanpa kita selalu melakukan aktivitas kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat yang ke-17 di penggalan ayat yang terakhir, Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman kana, siapapun yang yarju, yang berharap liqa'i rabbih, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ridhonya tentunya, bukan dalam murkanya. Falyamal 'amalan shalihan, segera selalu melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal soleh. Hari ini tercermin kebaikan amal soleh ini, kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
melalui sholat di awal waktu berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan dari terjaganya para jamaah dari sepertiga malam sampai kita lanjut melakukan sholat subuh ini, duduk gembira di majelis ilmu ini, duduk gembira di majelis taklim ini, kita gembira sampai mendekati waktu syuruk, kita silaturahim sampai kelak nanti kita diingatkan juga dengan waktu duhanya, kita salat walaupun hanya 2 rakaat untuk ya sekedar sedekah terhadap tubuh kita yang ada 360 sendi yang dalam tubuh kita, maka sempurna kata Rasulullah seperti pahala haji dan pahala umrah. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang tidak boleh berhenti kita untuk selalu kita termasuk di antara orang yang kita yang pertama adalah orang yang selalu merindukan surga dan setiap waktu kita selalu melakukan aktivitas kebaikan. Inilah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wa man asbaqa minan nari intaha anis syahwat. Tentu di antara kita, siapapun kita adanya, pasti kita takut dengan nerakanya Allah. Ya. Siapapun kita pasti takut dengan nerakanya Allah. Siapapun di antara kita yang takut nerakanya Allah, maka kemudian dia berhenti. Ya. Intaha anis syahwat, berhenti untuk melakukan ya, kemaksiatan, mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Betapapun tingginya ilmu seseorang, tidak dia bisa jamin tidak mengendalikan hawa nafsunya. Keinginan dunianya yang luar biasa. Banyak di antara, maaf barangkali kalau saya sebutkan, mereka yang sudah punya kedudukan, jabatan. Tapi dengan syahwat nafsunya, dia lupa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya. Karena keinginan yang banyak dibandingkan kebutuhannya, besar pasak daripada pihaknya, mereka terjebak melakukan aktivitas yang namanya korupsi. Betul? Betul tidak? Ya, tadinya dia pengen suka miskin, ujung-ujungnya ada di suka kaya. Maaf, dia ingin jadi suka kaya, ujung-ujungnya aja di suka miskin. Ini karena syahwat ini. Ini karena apa? Karena syahwatnya, keinginannya. Padahal kalau kita lihat mereka nggak kalah mentereng mereka. Sekolah mereka maaf nggak ecek-ecek, ya kan? Di negara kita ini masya Allah Pak Balatak banyak. Apakah mereka tidak cukup dengan disiplin ilmunya? Wah luar biasa mereka, ya kan? Bahkan barangkali maaf, ya kan, sekolahnya ke luar negeri, tapi nggak bisa menjamin ketika syahwatnya itu dia tidak bisa mengendalikannya. Maka ini kata Imam Ali menyampaikan, waman asbaqa minan nari indaha anis syahwat. Ya, siapapun di antara kita yang takut dengan nerakanya Allah, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsunya. Nih, hati-hati kita semuanya. Jadi ta'allamal adabi qabla an tata'allamal ilm. Pelajari adab dulu sebelum ilmunya. Ini penting. Mereka hebat dengan ilmunya, tapi adabnya nggak ada. Adab itu di mana? Adab itu ada di dalam Al-Qur'an. Innama bu'itsu lisani makarimal akhlaq fa innaka ala khuluqil Qur'an. Akhlak itu semuanya terekam jelas. Rasul, ya, Ummi tidak bisa baca, masya Allah. Tapi bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya dikedepankan. Sampai ketika seorang Badui Arab bertanya terkait ketika Rasul wafat di kota Madinah, mereka hening di saat seorang Badui Arab ini bertanya.
kepada sahabat-sahabat terbaik Rasulullah SAW. Di Bani Sakifah di saat itu mereka sedang bermusyawarah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ketika mereka bertanya terkait dengan akhlak Rasul itu, apa sih akhlak Rasulullah? Semuanya tidak bisa menjawab. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali semuanya nggak bisa menjawab. Saking mereka bagaimana mengingat akhlak Rasulullah SAW. Tidak mendapatkan jawaban yang jelas, maka si Badui Arab ini bertanya kepada istrinya baginda Nabi Siti Aisyah. Dan ketika ditanya itu dengan lantang Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasul itu adalah innama bu'itsu litamima makariman akhlak fa innaka ala hulukul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita mentadaburi Al-Quran, bacanya, memahaminya, mengajarkannya, endingnya kita sama-sama berproses untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Lalu poin yang ketiga, apa sih kriteria orang yang beriman ini? Kata Imam Ali adalah waman taqayyana bil mauti inda hadat alaihi ladda. Siapapun yang selalu meyakini akan datangnya kematian. Yakin para jamaah datang kematian, yakin tidak ini? Halo? Ini wajah-wajah sakaratul maut kita ini semuanya, betul tidak? Halo, halo, halo. Ini wajah-wajah apa? Wajah-wajah sakaratul maut kita. Camat kita walaupun kita tidak sekolah di IVDN. Ini calon mati ini. Aslina ini mana diriungkan ini. Wa man taqayyana bil mauti in hadat alaihi ladda. Siapapun meyakini datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Dunia ini panggung sandiwara. Sandiwara bagi kita ini kehurian. Bahkan terkait dengan dunia ini, ya kan, ada disebut dengan ad-dunya makanus saibah. Dunia itu serba cepat. Serba apa? Serba cepat. Bagaimana serba cepat ini? Sekarang terlihat istri kita tidak perlu repot sekarang, tidak masak hari ini, GoFood, gosen, cepat, ya makanan siap saji. Karena persoalan dalam rumah tangga itu lebih kepada persoalan dapur. Maka yang di rumah kalau bisa mah tong ayah dapur jadi masalah itu. Betul tidak? Jadi masalah ada dapur itu ya. Ibu-ibu yang di belakang ada ibu-ibu. Bu, jangan dibagus-bagusin dapur jadi masalah itu deh. Karena persoalan rumah tangga kebanyakan masalah dapur. GoFood aja sekarang. Seperti itu. Nah, ini jadi poin yang ketiga adalah siapapun di antara kita yang yakin datangnya kematian, dia akan terlena dengan kesenangan dunia. Ad-dunya makan saibah. Dunia tempatnya serba cepat. Ad-dunya makan laib. Dunia tempatnya senda gurau, heherian. Ad-dunya makan musibah. Dunia tempatnya ujian, musibah. Ad-dunya makan ibadah. Dunia tempat ladang untuk beribadah. Maka poin yang keempat, kata Imam Ali sampaikan, waman arafad dunya hanat alaihil musibah. Siapapun yang mengetahui bahwa dunia adalah tempat ujian, maka musibah itu akan dirasakan ringan. Kenapa sih kita ini harus selalu diuji ya? Kenapa harus diuji? Karena kita ingin naik kelas. Betul? Karena apa? Kita ingin naik kelas. Naik kelas dari mana? Dari dunia ini. Ke makomnya yang paling tinggi setelah kematian adalah
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan naik kelas, Pak. Betul nggak? Itu apa? Naik kelas kita. Dan itu tidak semuanya orang bisa masuk naik kelas, kecuali orang-orang yang teraudisi di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang teraudisi, yang terpilih, yang kelak nanti ketika kita meninggal kita tidak tereliminasi, ya kan? Ya, karena tentu ini semuanya perjuangan kita. Mudah-mudahan perjuangan kita di dunia ini menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan jadi renungan bagi kita semuanya. Berharap kita diberikan kemudahan di sisa usia kita, dan berharap pula semoga Allah selalu memberikan kekuatannya, keistiqomahannya sampai ajal datang kepada kita. Demikian sampaikan untuk para jamaah yang ada di masjid maupun yang ada di rumah maupun dimanapun adanya. Jangan lupa like and share serta subscribe. Tidak lupa komennya. Mudah-mudahan keberadaan Al-Kahfi ini bisa dirasakan manfaatnya untuk semua lapisan masyarakat. Jalan-jalan ke Pagarsih cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ada apa?